melakukan presensi, itu silakan tanggung jawabkan oleh teman-teman sendiri gitu ya, karena saya sudah memberikan waktu yang cukup lama gitu ya untuk melakukan presensi ya. Jadi kalau ingat langsung presensi gitu loh, jadi jangan ditunda, khawatirnya lupa gitu kan ya. Nah, khawatirnya justru kalau niat saya itu panjang supaya kalian yang belum sempat bisa menyempatkan gitu ya. Nah, tetapi kadang kalau misalkan dikasih waktu yang cukup panjang itu teman-teman malah, oh nanti aja deh gitu kan. Akhirnya lupa. Terus nanti konfirmasi ke saya. Ini buktinya Bu, saya masuk lah gitu-gitu terus gimana? Nah, ini adalah bagaimana Anda belajar terhadap diri Anda sendiri, bertanggung jawab terhadap diri Anda sendiri gitu ya. Ini adalah kewajiban Anda untuk melakukan presensi gitu ya. Silahkan kalian nanti melakukan presensi itu gitu. Nah, kemudian saya tanyakan lagi ke teman-teman, kira-kira kita mau masuk jam 9.40 atau mau diundurkan, mau jam berapa? Ini karena ini masih kontrak ya. Kalau ini hari pertama kan 9.40 pasti on time gitu ya. Saya ini selalu insya Allah selalu on time. Kalau saya tidak bisa datang, insya Allah saya akan selalu konfirmasi. Ya, misalkan saya nggak datang gitu, nanti akan konfirmasi ke penanggung jawab kelasnya siapa. Dan nanti dipersilakan teman-teman untuk membentuk ya penanggung jawab kelasnya, penanggung jawab kelas ya. Nanti silahkan kalian diskusi, terus kemudian nanti penanggung jawab kelasnya siapa, silahkan nanti di-share di Google Classroom supaya nanti saya juga bisa melihat gitu ya. Kira-kira siapa, terus kemudian nomor handphonenya berapa, nanti kalau misalkan ada hambatan atau halangan saya tidak bisa masuk, itu saya bisa langsung menghubungi penanggung jawab kelasnya gitu ya. Nah, ini sebelum saya lanjutkan ke sedikit pengantar gitu ya, atau tentang silabus apa saja yang harus kita pelajari pada mata kuliah ini, kira-kira kita mau masuk jam berapa? Tetap 9.40, 9.45, atau 9.50? Dipersilakan. Silakan yang usul. Tetap 9.40. Tetap. Ada lagi usulan lain? Ada yang usulan lain selain 9.40? Nanti ini juga akan berlaku pada saat hybrid ya. Jadi kalau misalkan kalian menyepakati masuknya 9.40, maka hybridnya juga 9.40. Kalau misalkan kalian mintanya 9.45 atau 9.50, maka hybridnya juga 9.50 atau 9.45. Ada usulan lain? Setuju 9.40 atau ini mungkin saya tawarkan loh ya, ini kelas kita bersama loh ya. Bukan kelas saya toh, enggak. Kalau saya main-main aja, saya 9.40 oke gitu ya, 9.45 oke, 9.50 monggo. Jam 12 jangan, nanti kelas lain ketabrak gitu kan ya. Ayo. Saya setuju Bu, 9.40. Setuju? Oke, ada lagi? Bongkos 9.40? Bongkos kah? Atau ada usulan lain? Kita fix 9.40 ya. Oke. Kita masuk 9.40 teman-teman. Mungkin pertemuan kedua kita akan hybrid. Teman-teman jaga kesehatan selalu dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu secara langsung di kelas bagi teman-teman yang bisa perkuliahan luring gitu ya. Karena memang nanti yang diperkenankan adalah 25% yang masuk gitu ya. Oke. Selanjutnya ini adalah materi yang akan kita pelajari di mata kuliah modifikasi perilaku. RPS sudah saya upload di Google Classroom, silakan cek. Dan ini juga sudah saya jadwalkan, saya uploadkan, sudah terupload juga di Google Classroom untuk kontrak kuliah sama pertemuan yang pertama. Jadi teman-teman
yang misalkan masih belum paham, nanti bisa dicek lagi, bisa dilihat lagi di Google Classroom, itu sudah saya upload juga semuanya gitu ya. Jadi perlu kalian ketahui di manakah letak-letak hal-hal yang terpenting di sini gitu ya, terkait dengan penilaian, terkait dengan ujiannya dan lain sebagainya, materi-materinya gitu ya. Jadi supaya teman-teman ini nanti nggak lost gitu ya. Ya, di sini banyak sekali yang teknik modifikasi yang nantinya akan kalian pelajari. Saya nggak mau panjang lebar, nanti aja deh pas hybrid aja panjang lebarnya ceritanya, karena di pertemuan ini mungkin 1 jam maksimal gitu ya, dan saya akan memberikan materi juga, materi pengantar gitu ya, tapi cukup panjang gitu, karena memang ini adalah pemula gitu ya. Padahal biasanya kalau pemula kan hanya perkenalan gitu ya, silabus dan lain sebagainya. Karena ini pertemuan keduanya sudah tugas. Kalau saya tidak menjelaskan di pertemuan pertama, tugasnya itu terkait dengan pertemuan pertama ini. Terkait dengan pengertian dan jenis perilaku serta target perilakunya. Kalau tidak saya jelaskan, nanti Anda tidak akan bisa mengerjakan tugasnya. Begitu ya. Nah, kemudian ini nanti praktikum gitu ya, tentunya praktikumnya adalah berkelompok. Kapan pembentukan kelompok? Di sini nanti sudah ada ya, nih pembagian kelompok untuk sekaligus untuk praktikumnya gitu ya. Nah, kemudian ini adalah komponen penilaian teman-teman. Komponen penilaiannya ada kuis 10%, tugasnya 10%, praktikumnya 30% ya. UTS-nya 20%, UAS-nya 30%. Kenapa praktikum ini berat? Ya namanya praktikum gitu ya. Kenapa komponennya ini sangat tinggi gitu ya, hampir sama dengan UAS gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa mendongkraknya di sini gitu ya. Kalau tadi UAS-nya ini adalah multiple choice gitu ya, yang memang objektif, mungkin jatuhnya di sini atau pas di UTS gitu ya. Tapi teman-teman bisa maksimalkan di praktikumnya, bisa dimaksimalkan di tugasnya gitu ya, dan bisa dimaksimalkan di hal lainnya, sehingga teman-teman jangan merasa bahwa nanti ketika salah satu jatuh semuanya, enggak, dilihat dulu gitu ya. Nah, yang terpenting di sini adalah teman-teman mohon dicermati, dan saya mohon dari kelima komponen ini tolong nilainya jangan sampai ada yang kosong ya. Eman, kalau misalkan satu komponen saja tidak mengumpulkan, contoh ya, ketika kalian tidak mengumpulkan nilai praktikum, semuanya nilainya 100 nih, kuis 100, tugas 100, UTS 100, UAS 100. Tetapi tidak mengumpulkan praktikum, kira-kira bisa mendapatkan nilai bagus enggak? Maksimal B, karena maksimal ini hanya 70%. Semua ini dari UAS, kuis, tugas, UTS itu 70%. Karena yang 30% hilang, ya kan? Nah, 70 itu adalah B. Ya enggak? Iya kalau nilainya semuanya 100. Kalau yang lain malah cuman 80 berapa kira-kira? Bisa nyampe B enggak? Enggak. Ini, jadi tolong teman-teman ya, ini diperhatikan, komponen penilaian tolong dilengkapi gitu ya. Ini adalah referensinya, buku-buku terkait dengan modifikasi perilaku, teman-teman. Nanti silakan cermati, sudah saya share di Google Classroom, dan saya akan share materi terkait dengan belum kelihatan. Oke, kayaknya pelan-pelan aja ya. Nanti kalau misalkan saya menjelaskannya agak cepat, teman-teman boleh interupsi ya, boleh bilang bahwa kecepatan gitu ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan terkait dengan silabus atau terkait dengan diri saya sendiri? Oh, nomor handphone saya, silahkan nanti kalian komunikasi dengan saya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dengan menyebutkan nama, angkatan, ya kebutuhannya apa. Ya, nomor handphone saya 081 231 86 9293. Ada
Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Sebenarnya mata kuliah modifikasi perilaku ini adalah mata kuliah yang sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan gitu ya. Karena Kak Raiba ini juga sudah terkena dengan situasi daring gitu ya. Sehingga pada saat role play-nya nanti praktikum gitu ya, itu tidak menggunakan properti yang sesungguhnya gitu ya. Nah, karena modifikasi perilaku, ketika kalian mendengar kata modifikasi perilaku, itu apa sih yang terlintas dalam benak kalian? Modifikasi itu apa sih? Memodifikasi itu apa? Mengubah, Ibu. Mengubah, apanya yang diubah? Modifikasi perilaku, apanya yang diubah? Perilakunya, Bu. Perilakunya, perilaku yang seperti apa yang diubah? Nah, ini yang perlu kita ketahui gitu ya, karena pada prinsipnya gitu tidak semua perilaku yang tampak ataupun yang tidak tampak itu kita bisa ubah gitu ya. Karena itulah kita harus mengetahui bahwa perilaku ini perilaku yang seperti apa nih, bisa diubah atau enggak sih gitu ya. Nah, dengan teknik apa saja? Tadi ada reinforcement, ada punishment, ada token ekonomi, ada stimulus control, ada voting, ada desensitizasi sistemik gitu ya, ada fading and shaping dan lain sebagainya. Banyak sekali teknik itu. Nah, dari misalkan ada satu kelakuan, ada satu perilaku yang tampak misalkan malas gitu. Ketika seseorang malas gitu ya, ketika seseorang malas, kita mau menggunakan teknik yang mana gitu kan ya. Nah, ini yang di mana nantinya kalian akan ketahui gitu. Atau misalkan ketika orang mengalami fobia, ketakutan ya, fobia apa? Fobia cicak gitu. Nah, pada saat role play ada yang membawa cicak beneran, ada yang bawa cicak Yupi cicak, ada yang membawa boneka cicak, ada yang bawain. Dulu itu banyak yang bawa properti yang sesungguhnya. Ada yang fobia ular gitu ya. Bawa ular beneran yang putih gitu. Saya sendiri yang justru takut gitu ya, tetapi saya kan nggak mungkin sebagai dosen terus ngibrit gitu kan nggak mungkin ya, harus menahan diri, terus kemudian apa namanya mencoba untuk tenang dan lain sebagainya. Anak-anak ini lucu-lucu pokoknya pas pada saat role play gitu ya. Karena memang perilakunya ini tidak dibatasi, perilaku apapun dipersilakan untuk apa namanya dilakukan modifikasi gitu ya. Sehingga pada saat kampus itu mereka diperkenankan untuk membawa properti yang sesungguhnya gitu. Apa yang ingin diubah? Di kelas itu ada yang betul-betul yang histeris sampai pingsan sampai ini karena memang dia memiliki fobia itu gitu ya. Dan itu betul-betul dipraktekkan di kelas sehingga ketika apa namanya perilaku itu muncul dan apa yang harus dilakukan itu betul-betul dipraktekkan, bukan hanya sekedar teori gitu ya. Nah, nanti mudah-mudahan meskipun kita nanti hybrid gitu ya, dan tidak semua teman-teman bisa masuk, mudah-mudahan nanti kita bisa maksimal tentunya ya. Kalau di daring kemarin kan ya hanya sekedar video gitu ya. Kita mengamati perilaku itu pun dari video, dari YouTube, terus kemudian dari sosial media dan lain sebagainya. Tetapi nanti teman-teman pada saat melakukan need assessment untuk menentukan perilaku apa yang akan diubah, itu betul-betul praktek di lapangan, nyari di lapangan. Misalkan anak tantrum gitu ya. Nah, Anda bisa nemukan di Matos misalkan ya pada saat have fun, pada saat hangout gitu ya. Ya kok ada anak tantrum gitu kan ya. Anak yang merengek minta mainan, terus nangis dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana caranya mengubah gitu ya. Supaya ketika anak melihat mainan itu tidak menangis dan tidak merengek gitu ya. Nah, ini nanti di belakang akan kita bahas teknik-teknik itu gitu ya. Nah, terlebih dahulu yang perlu kita bahas di sini adalah terkait dengan perilaku. Apa sih perilaku itu? Sering kan mendengar kata perilaku? Kira-kira apa tuh perilaku? Silakan, siapa yang mau jawab? Apa kira-kira perilaku itu? Perilaku adalah
Apa? Apa perilaku? Perilaku itu adalah suatu aksi individu yang dilakukan atau yang dikatakan. Di mana bahwa perilaku itu dapat diobservasi, dideskripsikan, dan dicatat. Nah, dari beberapa definisi, misalkan menurut Oxford, Kamus Oxford gitu ya, perilaku ini adalah suatu bentuk bertindak dan bereaksi. Kemudian menurut Webster gitu ya, di mana bahwa perilaku ini adalah bertindak atau bermaksud dengan cara tertentu gitu ya. Nah, perilaku itu sendiri dapat berupa gerak yang berbentuk refleks gitu ya, seperti kedipan mata. Ini kan suatu perilaku gitu ya. Kemudian di mana bahwa suatu perilaku itu memiliki tujuan, misalkan menyapa orang, tersenyum gitu ya. Itu berkomunikasi, itu kan perilaku yang tampak, kita bisa melihatnya. Nah, dari beberapa definisi tersebut, menurut Chaplin menyatakan bahwa perilaku itu merupakan suatu kumpulan reaksi, perbuatan, aktivitas yang berupa gabungan gerakan gitu ya, tanggapan ataupun jawaban yang dilakukan seseorang. Nah, lebih lanjut bahwa dari beberapa tokoh yang lainnya, misalkan Bramka dan lain sebagainya, itu menyatakan bahwa perilaku adalah suatu reaksi manusia akibat dari sebuah kegiatan kognitif, afeksi, gitu ya, psikomotor yang saling berkaitan satu sama lainnya, gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang mendefinisikan bahwa perilaku adalah suatu totalitas dari penghayatan dan aktivitas yang mempengaruhi pengamatan, pikiran, daya ingat, fantasi, dan perhatian seseorang. Jadi di sini bahwa ketika kita berpikir sebuah perilaku gitu ya, kita sudah bisa memahami, ya nggak kira-kira. Tetapi nanti ketika saya tanyakan secara detail perilaku ini yang seperti apa, itu nanti kita membutuhkan effort yang lebih tinggi lagi, gitu ya, yang lebih lebih detail lagi. Oke, nah perilaku ini memiliki dimensi. Ya, ada frekuensi, durasi, intensitas, dan latensi. Nah, untuk durasi sendiri adalah sebuah perilaku merujuk panjangnya waktu yang dibutuhkan dari suatu perilaku untuk melakukan aksinya. Nah, durasi ini adalah sebuah jumlah waktu total perilaku dari awal sampai akhir. Ya, jadi kalau kita bisa menggarisbawahi keywordnya, frekuensi ini adalah jumlah. Ya, frekuensi ini adalah jumlah, sedangkan durasi ini adalah lamanya waktu, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah intensitas, di mana bahwa intensitas ini adalah kekuatan sebuah perilaku merujuk pada upaya fisik atau energi yang dilibatkan untuk melakukan perilaku. Nah, di sini intensitas ini adalah kualitas dari perilaku yang muncul itu seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian latensi ini merupakan suatu kecepatan individu dalam merespon suatu stimulus. Ya, contohnya di sini ketika anak menangis, gitu ya. Contoh ini kan perilaku yang tampak ya. Nah, jumlahnya dalam sehari ini dia menangis berapa kali? Ini frekuensi. Durasinya setiap menangis itu berapa lama? Misalkan 5 menit atau 10 menit. Ini durasi. Intensitasnya, nangisnya ini nangis yang ringan atau berteriak-teriak. Ini intensitas. Nah, latensi ini adalah kecepatan merespon dalam sebuah perilaku gitu ya. Artinya di sini adalah ketika anak, misalkan anak ini nangisnya karena apa? Misalkan gitu ya. Karena ditinggal mamanya, pas dia ingat mamanya langsung nangis gitu ya. Berarti kan memang kecepatan latensinya ini setiap ditinggal orang tua, dia akan menangis gitu ya. Setiap ingat orang tuanya nggak ada, dia akan menangis. Ini yang disebut dengan latensi kecepatan dalam sebuah merespon. Ya. Oke, 2 slide ini ada yang ditanyakan. Sebelum saya lanjut ke yang lain, saya mencoba untuk menerjemahkan ke bahasa yang sangat sederhana supaya teman-teman bisa menerjemahkan. Ya, nah besok hari Jumat mungkin akan saya kasih video teman-teman untuk mengidentifikasi sebuah perilaku, gitu ya. Sebenarnya simpel, gitu ya. Karena kalau dalam kehidupan kita sehari-hari perilaku itu banyak sekali, ya nggak? Tetapi ketika kita mengimplementasikan, mencoba untuk menganalisis ini perilaku apa, ini cukup rumit, gitu ya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, perilaku ini ada macam-macam. Ada overt, ada covert behavior. Nah, overt behavior ini adalah perilaku yang dapat diobservasi atau perilaku yang tampak, perilaku yang terlihat secara kasat mata, gitu ya, yang dapat dilihat secara langsung. Nah, sedangkan covert behavior ini adalah perilaku yang tidak tampak atau perilaku yang tidak dapat diobservasi secara langsung, gitu ya. Contohnya seperti apa kalau perilaku covert ini? Karena sebenarnya perilaku covert ini masih terbatas pada perhatian, gitu ya, masih terbatas pada persepsi, masih terbatas pada pengetahuan atau kesadaran, serta sikap baik buruknya seseorang. Contoh di sini covert behavior adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu kelihatan nggak? Perilakunya kelihatan nggak? Kedisiplinan kelihatan nggak? Yang terlihat itu adalah dia datang tepat waktu. Itu adalah overt. Datang tepat waktu itu adalah overt. Sedangkan yang disebut disiplin itu adalah covert. Gitu ya. Kita bisa mempersepsikan ketika orang datang tepat waktu adalah orang yang disiplin. Itu. Jadi nanti teman-teman bisa membedakan mana yang disebut dengan covert behavior dengan overt behavior. Ini sangat simpel. Nah, overt behavior ini contohnya banyak sekali yang bisa kita lihat. Makan, minum, nangis, gitu ya, tersenyum, dan lain sebagainya. Itu merupakan dari contoh perilaku yang tampak. Oke. Kemudian, perilaku ini memiliki reaksi, gitu ya. Di mana bahwa reaksi dari suatu perilaku ini ada macam-macam, ada reaksi fisiologis, ada reaksi motorik, ada reaksi afeksi, dan reaksi kognisi. Nah, reaksi fisiologisnya adalah misalkan ketika kita menunjukkan suatu perilaku yang misalkan berlari, gitu ya, berlari atau apa, gitu kan ya, di situ akan menunjukkan terlihat bahwa di situ secara fisiologis detak jantung kita akan semakin meningkat, gitu ya. Terus kemudian ketika misalkan kita grogi, gitu ya, grogi itu kira-kira covert atau overt? Orang yang mengalami kecemasan, overt atau covert? Grogi. Reaksi fisiologisnya adalah jantung semakin berdetak kencang, berkeringat dingin, ya kan ya? Nah, kalau kecemasan ini masuk dalam covert behavior yang tidak terlihat. Kemudian reaksi motorisnya adalah bicara, berjalan, dan lain sebagainya. Kemudian reaksi afeksinya adalah kecewa, benci, bahagia, senang, cinta, dan lain sebagainya. Itu merupakan dari beberapa reaksi perilaku ya. Kognisinya ini terkait dengan imajinasi, pemikiran, persepsi, kesadaran, gitu ya, pemaknaan, itu ranahnya ke ranah kognisi, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah dalam proses modifikasi perilaku, gitu ya, di mana bahwa modifikasi perilaku ini suatu pendekatan ilmiah untuk memahami dan mengubah perilaku manusia secara sistematis didasarkan pada teori dan penelitian. Apa sih bedanya modifikasi perilaku dengan psikoterapi, gitu ya? Nanti next teman-teman ini akan mendapatkan mata namanya psikoterapi. Modifikasi perilaku ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengubah perilaku seseorang, di mana dari perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Perilaku yang tidak sesuai menjadi perilaku yang sesuai. Misalkan susah bangun pagi, gitu ya, malas, kemudian tantrum dan lain sebagainya, itu merupakan bentuk perilaku dari maladaptif. Beda dengan psikoterapi. Psikoterapi ini adalah psiko ini adalah psikologis, terapi itu adalah terapi secara psikologis. Di mana siapa orang yang diterapi ini adalah mereka yang mengalami gangguan mental. Nah, dalam proses modifikasi perilaku ini ada 3 hal
hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah proses analisis, gitu ya. Analisis ini fungsinya adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara lingkungan dan perilaku tertentu untuk memahami alasan individu itu berperilaku. Artinya di sini analisis ini adalah ketika Anda melakukan yang namanya need assessment atau analisis kebutuhan. Kenapa perilaku ini muncul? Misalkan nih, tadi anak menangis gitu ya ketika melihat mainan gitu ya di mall gitu ya. Nah, ini kita harus tahu, menganalisis terlebih dahulu, need assessment terlebih dahulu. Kira-kira kenapa sih anak ini setiap melihat mainan merengek dan meminta sampai menangis? Nah, ternyata gitu ya, setelah kita gali datanya ke orang tua gitu ya, misalkan kita tahu ternyata anak ini setiap meminta mainan itu tidak pernah dibelikan oleh orang tuanya, gitu ya. Nah, sehingga anak ini berupaya untuk mencari perhatian berlebih kepada orang tuanya dengan cara apa? Menangis histeris supaya orang tuanya mau membelikan mainan tersebut. Nah, apa yang harus kita ubah? Siapa yang mau kita ubah? Kalau seperti ini prosesnya berarti kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Jadi karena perilaku itu dimunculkan disebabkan karena reaksi dari orang tua. Kalau misalkan orang tua justru memberikan pengertian gitu ya, atau misalkan ketika anak ini meminta mainan, orang tua justru memarahi, misalkan anaknya justru yang namanya anak itu kan banyak sekali ide gitu ya, justru membalikkan situasi itu dengan berteriak gitu ya, supaya orang tuanya ini menuruti. Nah, ini yang dimana bahwa kita harus menerjemahkan ini di depan orang tuanya, bahwa apa yang dilakukan orang tua ketika anak meminta terus dimarahin itu hal yang tidak benar, sehingga sublimasinya, konsekuensinya perilaku anak ini akan memunculkan perilaku baru yang maladaptif, berteriak gitu kan ya. Karena perilaku berteriak ini kan apalagi di depan umum itu kan sangat noise ya, sangat mengganggu orang lain gitu ya, sehingga itu sebisa mungkin untuk tidak dilakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita berikan pengertian kepada orang tua, terus kemudian anaknya juga dong, pada saat misalkan kita kasih trial dan errornya, ya ketika kita kasih pengetahuan dengan menggunakan misalkan reinforcement atau punishment atau token ekonomi atau apalah nanti grafiknya di belakang ya. Nah, teman-teman bisa melihat, oh ternyata ini loh gitu ya. Nah, bahkan mungkin teknik modifikasi perilaku ini sudah diterapkan oleh orang tua kalian. Meskipun orang tua kalian tidak tahu bahwa ini yang disebut dengan teknik modifikasi perilaku. Meskipun mereka tidak mengetahui bahwa ini adalah ilmu psikologi gitu ya. Karena teknik modifikasi perilaku ini banyak dipergunakan di level manapun, di setting apapun. Bukan hanya di setting psikologis atau gangguan mental, enggak, apalagi malah gangguan mental enggak. Karena modifikasi perilaku ini justru umum gitu ya. Level pendidikan, level organisasi, level bisnis dan lain sebagainya. Nanti kalian akan tahu, oh ternyata ini loh yang disebut dengan token ekonomi, oh ini loh yang disebut dengan ini dan lain sebagainya gitu ya. Nanti di belakang akan saya jelaskan one by one-nya di situ. Kemudian ada teknik yang namanya modifying. Modifying ini bagaimana kita menerapkan salah satu teknik modifikasi perilaku untuk mereduksi gitu ya. Boleh mereduksi apa? Perilaku yang berlebihan dan meningkatkan perilaku apa? Perilaku yang kurang, gitu ya. Nah, perilaku yang kurang ini yang seperti apa? Perilaku yang berlebihan itu seperti apa? Contoh, ketika anak menangis berteriak, gitu ya. Kira-kira perilaku apa yang berlebihan dan perilaku apa yang kurang? Coba. Ada yang bisa bantu? Contoh anak menangis sambil berteriak. Nangisnya teriak-teriak. Gitu. Perilaku berlebihannya apa? Perilaku kurangnya apa? Bisa bantu? Di belakang nanti akan saya jelaskan yang disebut dengan perilaku berlebihan atau eksesif dan perilaku yang kurang atau perilaku defisit itu seperti apa. Gitu. Jelas tadi kalau misalkan ini adalah anak yang nangis berteriak-teriak tadi, perilaku yang berlebihannya adalah tangisan teriakannya, gitu ya. Ketika orang menangis itu kan
tidak harus berteriak, gitu ya. Ini teriaknya luar biasa, ya. Jadi misalkan tadi terkait dengan kualitas tangisannya tadi, gitu ya. Ini teriakannya luar biasa, berlebihan, setiap nangis itu teriak nggak karu-karuan, gitu ya. Nggak nangis biasa, gitu ya. Berarti ini perlu dikurangi dengan cara apa? Dengan menggunakan teknik modifikasi perilaku, gitu ya. Nah, sedangkan tadi misalkan anak yang menangis berteriak tadi, misalkan yang kurang apanya, gitu ya. Misalkan anak ini kurang sabar, anak ini kurang mengerti, gitu ya. Kenapa anak itu harus diajarkan sabar sejak dini, gitu ya. Yang namanya ketika kita membentuk suatu perilaku, membentuk suatu karakter seseorang itu harus sejak dini, gitu ya. Kita ajarkan. Misalkan ketika anak meminta, itu kan nggak harus kun fayakun, nggak serta-merta harus kita kasih, ya nggak? Meskipun orang tua ada, misalkan anak meminta mainan, saknya gitu ya, kita kasih pengertian, adik, nabung dulu ya, nanti kalau kita uangnya sudah banyak, kita kesini lagi, kita beli mainan yang ingin dibeli oleh adik. Biasanya anak-anak itu akan mengerti kalau kita sebagai orang tua itu mau berkomunikasi dengan baik. Tapi justru sebaliknya ketika anak dibentak, nggak usah minta mainan terus ini. Anak itu akan merasa tersakiti, ya nggak? Nah, akhirnya menangis. Dengan nangis itulah upaya dia untuk mencari perhatian supaya orang tuanya tetap memberikan mainan. Nah, di situ justru tidak memunculkan suatu perilaku pengertian, tidak memunculkan perilaku sabar dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana caranya memunculkan perilaku sabar gitu ya. Ini kan berarti menambahkan perilaku yang kurang. Kalau yang tadi menangisnya dikurangi. Tergantung dari tujuan Anda melakukan modifikasi perilaku ini untuk menambah perilaku atau mengurangi perilaku, gitu ya. Karena sasaran dari perilaku kita ada yang perilaku yang defisit, ada perilaku aksesif, gitu ya. Nah, kemudian baru apply behavior analysisnya, gitu ya, di mana bahwa seorang profesional atau para profesional menggunakan prosedur modifikasi perilaku untuk menolong atau mengubah perilaku dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Entah itu meningkatkan perilakunya atau mengurangi perilaku yang ingin kita ubah. Oke. Nah, target utama dari modifikasi perilaku ini adalah target perilaku, tujuan perilaku, dan fokus dari modifikasi perilaku itu sendiri. Nah, target perilaku ini seperti apa? Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Ada yang disebut dengan perilaku yang berlebihan, ada yang perilaku berkekurangan, gitu ya. Nah, ada juga yang disebut dengan perilaku anomali atau perilaku aneh, gitu ya. Nanti teman-teman bisa melihat, gitu ya. Ya, perilaku aksesif atau perilaku akses, gitu ya, perilaku yang berlebihan. Contohnya adalah gadget addict, gitu ya. Perilaku anak yang tidak bisa diam atau yang disebut dengan agresif, gitu ya. Kemudian sangat aktif, gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan perilaku defisit, perilaku yang kurang, gitu ya. Kurang rajin, kurang tertib, kurang ini, gitu ya. Nah, sedangkan perilaku anomali atau perilaku aneh yang perlu ditempatkan sesuai keberadaan perilaku tersebut adalah contohnya adalah perilaku anak yang suka menyanyi-nyanyi dalam kelas. Bisa ditempatkan perilaku tersebut di akademi oleh vokal, gitu ya. Olah vokal. Terus kemudian perilaku anak yang suka coret-coret di tembok itu bisa disekolahkan di sekolah seni, gitu ya. Nah, perilaku anomali gini ya, kita bisa mengarahkan tergantung dari orang tua, gitu ya. Terkadang kan kalau teman-teman punya adik, gitu ya, rata-rata itu mereka nulisnya di mana? Di tembok, ya nggak? Gambarnya di tembok, ya nggak? Nah, ini kalau orang tua, kita tidak bisa memberikan sebuah statement bahwa anak ini mengalami gangguan. Enggak, bukan gangguan, ini adalah perilaku yang maladaptif, perilaku yang tidak sesuai. Nah, bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan itu? Ya, sebagai orang tua, kita harus memfasilitasi ke hal-hal yang sifatnya benar. Misalkan anak sudah mulai belajar untuk menggambar, berikanlah whiteboard besar, berikanlah tempat untuk mereka berkreasi, gitu ya. Justru jangan dilarang untuk misalkan
Benar bahwa tembok ini, kita kasih tahu bahwa tembok ini bukan media untuk melakukan menulis atau melukis dan lain sebagainya. Tetapi orang tua juga harus memberikan fasilitas bahwa menulisnya di sini di whiteboard atau misalkan diberikan media lainnya yang dimana anak ini bisa mengekspresikan gitu ya. Karena yang namanya anak-anak ini kalau sudah mulai memegang ballpoint gitu ya, mereka kan inginnya nyoret-nyoret, ingin bentuk apalah gitu-gitu ya. Kadang kan seperti itu. Nah, itu yang harus kita ketahui gitu ya. Nah, ini ada 3 target perilaku yang harus kalian ketahui. Ada perilaku obsesif, ada perilaku defisit, dan perilaku anomali. Gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan perilaku defisit, perilaku yang kurang atau lemah. Nah, di sini gagal menunjukkan suatu perilaku yang dianggap sesuai dengan usia tertentu, waktu dan tempat dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gitu ya, perilaku-perilaku yang lemah itu contohnya apa gitu ya. Ya misalkan tadi sering bolos, berarti kan kurang disiplin, kurang gitu ya. Terus kemudian kalau ngomong suka berteriak, berarti kan kurang sopan. Nah, gitu ya, bagaimana menumbuhkan perilaku yang sopan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini adalah perilaku eksesif, gitu ya, perilaku yang berlebihan. Nah, yang berlebihan banyak ngomong, banyak mengganggu, noise dan lain sebagainya. Ini yang dimana kita perlu juga ubah, gitu ya. Kok serba salah sih Bu? Kurang, salah, berlebihan, salah. Memang dalam hidup ini segala sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik, betul nggak? Yang kurang pun juga nggak baik gitu deh. Yang pas apa ya normal di kurva normalnya. Meskipun dalam kurva normal itu kan ada ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Nah, ekstrim kiri ini adalah yang kurang, ekstrim kanan ini yang berlebihan. Ini yang dimana dalam sebuah perilaku adaptif dan maladaptif, perilaku yang maladaptif ini harus kita ubah menjadi perilaku yang adaptif, gitu ya. Oke. Kemudian tujuan perilaku ini adalah untuk menurunkan perilaku atau meningkatkan perilaku. Tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Tergantung dari perilaku yang ingin kita ubah. Apakah perilaku ini untuk tujuan kita memberikan treatment atau intervensi modifikasi perilaku ini untuk menurunkan perilaku ataukah untuk meningkatkan suatu perilaku tertentu ya. Oke, selanjutnya ini adalah karakteristik dari modifikasi perilaku. Teman-teman nanti bisa bisa baca sendiri ya, karena ini sangat mudah gitu ya. Oke, saya lanjutkan dalam proses assessment perilaku gitu ya. Assessment perilaku atau need assessment atau analisis kebutuhan itu sangat dibutuhkan, sangat penting gitu ya untuk melihat sejauh mana perilaku itu muncul dan penentuan sebuah intervensi, penentuan sebuah teknik modifikasi manakah yang tepat untuk kita berikan kepada karakteristik perilaku tertentu. Gitu ya. Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa dari berbagai rentetan atau berbagai macam teknik modifikasi perilaku Allah yang paling bagus. No. Ya, karena semua teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga kita tidak bisa memberikan mana Bu di antara beberapa teknik modifikasi ini yang paling bagus. Enggak. Semuanya bagus, semuanya efektif, tergantung kita menerapkan sesuai dengan karakteristik dari subjek yang ingin kita ubah. Nah, apa saja yang harus kita lakukan ketika kita melakukan need assessment? Yang pertama adalah observasi, kedua adalah wawancara, gitu ya. Kita mengamati, gitu ya. Observasi ini mengamati. Tujuannya untuk apa? Untuk mengidentifikasi sebuah perilaku, gitu ya. Kenapa sih orang ini tertawa, gitu ya? Kenapa sih orang ini menangis, gitu ya? Kita observasi dulu. Oh, dia menangis karena terharu, gitu ya. Oh, dia menangis karena sedih. Karena menangis itu tidak serta-merta kita maknai sebuah kesedihan. Terharu ini kan nangis karena bahagia, ya nggak? Ya. Nah, di situ gitu loh. Jadi kita tidak bisa memberikan sebuah makna itu tergantung dari perilaku yang tampak saja, karena itulah kita membutuhkan yang disebut dengan need assessment, analisis kebutuhan terlebih dahulu. Kenapa dia menangis? Oh, karena terharu. Terharu karena apa? Oh, karena anaknya berprestasi, gitu ya. Tidak menduga dan lain sebagainya gitu ya. Nah, selain itu, observasi juga berfungsi
untuk mengidentifikasi penyebab munculnya perilaku tertentu tadi, gitu ya. Tadi kayak misalkan kenapa dia terharu karena dia sangat bahagia melihat anaknya berhasil, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dengan ketika kita sudah mendapatkan target perilakunya, terus kita sudah tahu riwayat atau alasan perilaku itu muncul, baru kita akan menentukan gitu ya baseline atau dasar menentukan sebuah teknik modifikasi perilaku ini cocoknya apa sih? Gitu ya. Misalkan anak bandel nih, anak yang suka melawan gitu. Cocoknya dikasih apa? Reinforcement gitu kan, ataukah di punishment aja nih? Anak kok senengannya duablek nggak iso dituturi, kira-kira cocok nggak dikasih, misalkan dikasih punishment gitu ya. Ini anak daplek karena apa gitu ya, karena dimanja gitu ya, atau karena sering dimarahin gitu ya. Nah ini kita kan nggak tahu ya, kita nggak tahu perilaku itu muncul disebabkan karena apa, karena itulah kita membutuhkan yang disebut dengan need assessment. Nah inilah yang nantinya teman-teman harus praktikumkan gitu ya. Kalian nanti mencari sasaran perilakunya, perilaku target perilakunya itu betul-betul di lapangan. Tetapi silahkan cari di sekitar Anda. Saya yakin banyak gitu ya. Entah itu dari keluarga Anda sendiri, misalkan adik atau keponakan atau siapalah, atau tetangga Anda sendiri, teman sendiri gitu ya. Nggak usah susah payah kemana-mana gitu ya. Karena sebenarnya ranah perilaku adaptif dan maladaptif ini banyak banget yang ada di sekitar kita. Tergantung sense of kita, perasaan kita untuk menangkap perilaku itu gitu ya. Oh ini ternyata perilaku defisit, oh ini ternyata perilaku eksesif gitu ya. Gitu ya. Sehingga perlu kita ubah. Kasih apa nih? Oh adikku ini kok nak dituturi ngomel banget sih, kenapa sih? Gitu kan ya. Kira-kira dikasih apa ya? Punishment. Dia sudah terbiasa dimarahin, nanti tambah ngeyel gitu, nggak akan mempan kalau di punishment. Sudah terbiasa dihukum gitu kan ya. Jadi nggak mempan gitu. Nah ini tergantung karakteristik dari seseorang. Nah kalau misalkan anak ini ngeyelnya karena dapleknya karena memang dimanja, ya nggak bisa kita kasih reinforcement, karena yang namanya anak dimanja itu kan segala sesuatu dikasih ya. Reinforcement itu kan memberikan sebuah apresiasi, entah itu apresiasinya berupa materi ataupun apa. Atau misalkan selama ini anak ini dimanja dengan materi, jadi apa-apa itu harus dituruti dan lain sebagainya. Ibu kira-kira cocok nggak menggunakan reinforcement? Reinforcement apa dulu? Kalau misalkan orang tuanya selama ini selalu menjejali dengan materi, tetapi anak ini merasa meminta itu untuk mendapatkan perhatian dari orang tua, karena orang tuanya sibuk, orang tuanya tidak punya waktu, bisnis yang besar dan lain sebagainya dan sebagainya. Boleh saja, karena yang namanya reinforcement gitu ya, reinforcer itu bukan hanya berupa materi, tapi bisa berupa apresiasi, tapi bisa berupa perhatian, berupa kasih sayang atau afeksi gitu ya. Jadi misalkan yang dibutuhkan anak ini apa sih? Saya butuh kasih sayang orang tua saya. Nah, berarti perlu memberikan sebuah reinforcement yang berupa reinforcer berupa afeksi. Nah, berarti Anda boleh mempraktikkan yang disebut teknik modifikasi perilaku reinforcement. Tetapi nanti untuk menentukan reinforcernya itu dengan menggunakan reinforcer afeksi, karena memang yang dibutuhkan anak ini adalah perhatian dari orang tua atau waktunya bersama orang tua, atau misalkan reinforcernya itu bukan hanya afeksi, misalkan perilaku traveling gitu ya. Itu nanti di belakang banyak macamnya gitu ya, nanti saya jelasin. Ini hanya memberikan stimulasi kepada kalian untuk membayangkan gimana sih posisinya teknik modifikasi perilaku itu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah ini hanya sebuah teori ataukah bisa kita terapkan pada diri kita sendiri atau orang yang berada di sekitar kita? Kalau ilmu psikologi ini memang betul-betul kehidupan kita. Ya, ilmu dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita punya teori, kita implementasikan itu sangat lebih efektif, learning by doing-nya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar teori gitu ya, tetapi kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, ini adalah aplikasi
area aplikasi dari modifikasi perilaku, di mana gitu ya kita bisa implementasikan, kita bisa aplikasikan di ranah-ranah psikologi kesehatan gitu ya, di ranah pengembangan disabilitas, penyakit mental, pendidikan dan lain sebagainya. Saya katakan tadi bahwa dalam modifikasi perilaku ini ranahnya sangat universal, sangat umum gitu ya. Jadi sampai pada ranah-ranah tertentu ini masih bisa kita terapkan yang disebut dengan teknik modifikasi perilaku. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ke teman-teman dan selanjutnya monggo dipersilakan teman-teman yang ingin bertanya. Boleh via chat atau boleh langsung on mic. Silakan. Saya persilakan teman-teman yang ingin bertanya.